Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 skenario 1, yaitu berdebar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Zulkifli dari kelompok 7 dengan dosen pembimbing Dr. Iskandar Masud, spesialis radiologi. Adapun skenario yang saya dapatkan yaitu yang pertama, seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan berdebar dirasakan sejak 1 bulan yang lalu, terutama saat merasa cemas. Keluhan disertai dengan tangan gemetar dan mudah berkeringat. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 130/80 mmHg, denyut nadi 130 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu badan 37,5 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik didapatkan eksofalmus, pembesaran kelenjar tiroid, dan tremor. Selanjutnya, adapun aspek sentral pada anatomi, yaitu pada anatomi jantung, jantung adalah organ otot yang berongga dan berukuran besar kepala tangan. Fungsi utama jantung adalah memompa darah ke pembuluh darah dengan kontraksi ritmik dan berulang. Jantung normal terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 jantung atas yang dinamakan atrium dan 2 ruang jantung bawah dinamakan ventrikel yang berfungsi sebagai pemompa. Dinding yang memisahkan kedua atrium dan ventrikel menjadi bagian kiri dan kanan dinamakan septum. Adapun pada kelenjar tiroid, yaitu kelenjar yang berada di kedua sisi bawah laring dan berada di antara anterior trakea. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari beberapa kelenjar endokrin terbesar dengan berat 15 sampai 20 gram pada orang dewasa. Kelenjar ini memiliki 2 lobus yang dihubungkan oleh isthmus sehingga bentuk dan posisi anatomi tiroid memiliki peran fungsional. Adapun aspek sentral fisiologi, yaitu jantung dapat dianggap sebagai 2 pemompa darah yang terpisah terkait fungsi sebagai pompa darah. Masing-masing terdiri dari 1 atrium, ventrikel kiri dan kanan. Berdasarkan sirkulasi dari kedua bagian pompa jantung tersebut, pompa kanan berfungsi untuk sirkulasi paru, sedangkan bagian pompa jantung yang kiri berfungsi dalam sirkulasi sistemik untuk seluruh tubuh. Kedua jenis sirkulasi yang dilakukan oleh jantung ini adalah suatu proses yang berkesinambungan dan berkaitan sangat erat untuk asupan oksigen manusia demi kelangsungan hidupnya. Adapun kelenjar tiroid yang bentuknya mirip kupu-kupu memproduksi hormon tiroksin yang berfungsi memelihara tingkat metabolisme jaringan yang optimal untuk fungsi normal sel dan tubuh seutuhnya. Sebagai fungsi tiroid dikontrol oleh hormon tropik TSH yang disekresikan kelenjar hipofisis anterior. Adapun aspek sentral histologi, yaitu pada lapisan jantung, yaitu terdiri dari endokardium, mikokardium, epikardium, dan perinarium. Untuk endokardium terdiri dari endotel, jaringan ikat subendotel, lapisan otot tipis, dan untuk mikokardium yaitu pada lapisan otot paling tebal. Secara histologi, struktur utama kelenjar tiroid adalah folikel tiroid yang terdiri dari 1 lapisan sel folikel tiroid yang dikelilingi oleh membran basalis. Folikel berisi materi koloid yang mengandung trikoglobulin, prekursor makromolekul, dan merupakan tempat penyimpanan protein untuk hormon tiroid, tiroksin T4 dan triodotiroid T3. Ukuran folikel ini bervariasi meskipun dalam satu kelenjar tiroid, tetapi biasanya berukuran 200 mikrometer setiap 20-40 folikel. Dipisah jaringan ikat pendukung yang merupakan grup sel atau dikenal juga sebagai sel parapofolikuler yang akan memproduksi kalsitonin. Selanjutnya yaitu adapun informasi tambahan didapatkan perempuan berusia 25 tahun, keluhan berdebar dirasakan sejak 1 bulan yang lalu, terutama saat merasa cemas. Keluhan disertai dengan tangan gemetar dan mudah berkeringat. Informasi tambahan selanjutnya yaitu pada pemeriksaan EKG didapatkan irama sinus takikardi ritmi lebih dari 100 kali per menit atau takikardi, yang dimana sinus takikardi adalah irama sinus lebih dari 100 kali per menit saat istirahat atau melebihi normal pada frekuensi denyut nadi biasanya pada bayi. Selanjutnya yaitu informasi tambahan pada pemeriksaan fisik didapatkan eksofalmus, pembesaran kelenjar tiroid, dan tremor. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah
130/86 Hg, denyut nadi 130 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu badan 37,5 derajat Celcius. Selanjutnya adapun hubungan data dengan aspek sentral, yaitu pada Graves' disease, hipertiroid, dan gangguan hiperkardiovaskular, yaitu pada penyakit Graves merupakan penyakit tersering dari hipertiroidisme, yaitu 70-80% dari kasus hipertiroidisme. Gejala klinis dari hipertiroid dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk umur penderita, lama hipertiroid, dan kepegaan organ terhadap kelebihan kadar hormon tiroid. Manifestasi klinik paling sering dirasakan oleh penurunan berat badan, padahal nafsu makan baik, kelelahan atau kelemahan otot, tremor, gugup, berdebar-debar, keringat berlebihan, tidak tahan panas, palpitasi, dan pembesaran tiroid, serta payah jantung. Adapun hubungan sebab akibat dan faktor resiko, yaitu faktor resiko Graves' disease. Yang pertama dipengaruhi oleh usia, yang dimana pada usia lebih rentan pada usia 20-40 tahun. Selanjutnya yaitu jenis kelamin, yang paling rentan ialah perempuan dibanding laki-laki. Selanjutnya gen atau keturunan, pada riwayat penyakit Graves dalam keluarga dapat menyebabkan anggota keluarga tersebut menjadi lebih rentan terhadap penyakit Graves. Selanjutnya yaitu gangguan autoimun, stres, kehamilan, dan merokok. Selanjutnya yaitu pada hipotesis didapatkan 3 faktor, yaitu pertama tiroiditis, penyakit Graves, dan nodul tiroid toksis yang dapat menyebabkan sekresi hormon tiroid yang berlebihan sehingga menyebabkan hipertiroidisme yang akan menyebabkan kurangnya penglihatan, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, kelelahan, resiko curah jantung, dan resiko kerusakan integritas jaringan. Selanjutnya yaitu informasi yang perlu ditambahkan, yaitu pemeriksaan penunjang, FT4, TSHS, EKG, ekokardiografi, fototoraks. Selanjutnya penata-laksanaan, yang pertama gawat darurat, kedua obat anti tiroid, kontrol gejala efek androgenik, persiapan rujukan, terapi iodin radioaktif. Selanjutnya yaitu edukasi. Pada penyakit Graves' disease ditekankan agar pasien mengikuti protokol tata laksanaan secara disiplin. Pasien dengan hipertiroid harus konsumsi obat dalam jangka waktu yang lama, sehingga setiap pasien harus diedukasi untuk tetap rutin konsumsi obat anti tiroid selama 12-24 jam. Selanjutnya yaitu makanan tinggi iodin dapat mengakibatkan kadar tiroksin yang semakin tinggi, sehingga pasien sebaiknya disarankan untuk mengurangi diet tinggi iodin seperti rumput laut atau alga. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.